صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa ruwiya an Masruq anna nabiyyan minal anbiya kana sajida fawati'a unuqahu ba'dul usad hatta alzaqal asa bi jabhatih. Qala farafa'a an-nabi alaihi salatu wassalam ra'sahu mughdiba faqala idhhab falayaghfirallahu lak. Fa'awha Allah ta'ala ilaihi tata'alla alayya fi ibadi inni qad ghafartu lah. Wa yaqrubu min hadha ma ruwiya an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu 'alal musyrikin wa yal'anuhum bi salatihi. Fanazala alaihi qauluhu ta'ala laisa laka minal amri syai' al-ayah. Fataraka du'a alaihim wa hadallahu ta'ala ammata ulaika lil Islam ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Diriwayatkan daripada Masruq bahwasanya seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu di zaman Bani Israel, karena nabi itu sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu 124.000 orang, jumlah para nabi. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita, ada yang mengatakan sebagian ulama jumlah nabi 124.000. Cuma di antara sedemikian banyak itu yang wajib kita kenal hanya 25 nabi. Nah, di antara nabi-nabi itu di luar yang 25 sedang sujud. Seorang nabi tadi sedang sujud, lalu lehernya diinjak oleh sebagian orang yang ahli maksiat. Rahatan sujud ada yang menjajak, sehingga lingkitlah batu pada dahinya si nabi tadi. Berikit batu di dahi karena dijajak. Masruq berkata, maka Nabi alaihi salam, nabi tadi mengangkatkan kepalanya dengan marah, sarik. Orang sujud dijajak. Seraya berkata si nabi tadi, pergilah, berjauh ikam, sekali-kali Allah tidak akan mengampunimu. Ikam kata diampuni Allah, berjauh pada sini. Ujar si nabi tadi. Maka Allah mewahyukan kepada nabi itu, ujar Tuhan, kamu bersumpah atasku pada hambaku. Artinya waninya ikam bersumpah bahwa aku kada mengampuni dosanya si laki-laki tadi. Napa ikam alasannya bersumpah-sumpah bahwa aku kada mengampuninya? Sesungguhnya aku telah mengampuninya. Ujar Tuhan, ini aku ampuni dosanya. Ikam pengsarik lawan inya, aku nama ampuni dosanya karena menjajak leher ikam pada waktu sujud tadi. Nah, jadi artinya cerita ini, kisah ini
bahwa kita kada boleh menghalangi seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada boleh kita mendinding orang daripada rahmat Allah yang luas itu. Macam Nabi tadi, Allah kada mengampuni ikam, nah itu ngarannya mendinding ampunan Allah. Padahal ampunan Allah itu sangat luas, sangat besar. Siapapun Allah bisa mengampuni kalau dia kembali, kalau dia tobat kepada Allah. Nah, jadi kita jangan sekali-kali berdoa macam itu, mudahan inya masuk neraka. Nah, kada boleh nih tuh. Mudahan nih kena mati kada beriman. Nah, kada boleh mendoakan orang macam itu, seapapun kebesaran salahnya itu orang. Kada boleh kita mendoakan orang macam itu. Karena apa? Karena bisa-bisa pada ampunnya Allah, pada ampunnya ampunan itu Allah aja kada macam itu, kita nang bisa-bisa, nah itu Allah kada katuju. Jadi jangan sekali-kali kita mendoakan manusia kini kan mati masuk neraka, mudahan ikan mati kada beriman. Nah itu kada boleh. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ghaira wala tarham Allahumma arhamni wa Muhammadan. Artinya apa? Ya Allah, sayangi aku dan Nabi Muhammad. Berdua aja minta sayangi, yang lain yang disayanginya. Laki-laki ini, ya Allah, saya irhamni wa Muhammadan. Nabi kita mendengar dua laki-laki tadi. Nah, Nabi ikam tu lakat hajar tawasi'a, ikam mengandang nang luas, rahmat Tuhan tu luas, memberi duaan. Nah, kebanyakan menerimanya itu. Nah, jadi dengan cerita ini, dengan kisah ini, bahwa kita dilarang untuk mendinding orang, menjauhkan orang daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mirip dengan cerita ini apa yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk kemelaratan orang-orang musyrik, dan beliau mengutuk mereka di dalam salatnya. Orang musyrik Makkah itu sangat menyakiti Nabi, sangat mengganggu Nabi, bahkan mereka akan membunuh Nabi kita. Bukan hanya Nabi, pengikut-pengikut Nabi pun disakitinya, dianiayanya, sehingga kadakawa menampakkan Islam di Mekah itu. Nah, Nabi kita kecewa, Nabi kita marah melihat kelakuan orang-orang kafir Quraisy itu, sehingga Nabi kita di dalam sembahyang sidin bakunut. Nah, bakunutnya apa? Bakunutnya itu Nabi kita melaknat orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang sangat menghalangi perjuangan dakwah Nabi. Nah, jadi Nabi kita sembahyang bakunut. Nah, bakunutnya ada Allahumma hdina biman hadait, Allahumma la'an, ya Allah laknatlah Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan ini sangat menyakiti Nabi. Allahumma la'an Harith bin Hisham, ya Allah laknatlah Harith bin Hisham yang sanak Abu Jahal. Ini sangat mengganggu Nabi. Allahumma la'an Safwan ibn Umayyah, ya Allah laknatlah Safwan bin Umayyah. Allahumma la'an Amr bin al-As, laknatlah Amr bin As. Nah, ini waktunya di Mekah, mereka ini sangat mengganggu Nabi, menyakiti Nabi,
sehingga Nabi minta doa kepada Allah agar mereka dilaknat. Dan ini belum ada larangan dari Allah kepada Nabi untuk melakukan demikian. Belum ada larangan dari Allah kepada Nabi untuk melakukan hal yang demikian. Maka turunlah kepada beliau, turunlah kepada Nabi firman Allah Ta'ala, laisa laka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Tuhan, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Artinya apa? Wahai Muhammad, gitu, ijam kada perlu umpat campur urusan mereka itu. Tugas kamu itu hanya dakwah, mengajak, menyampaikan. Masalah mereka beriman, masalah mereka kada beriman itu urusanku. Ijam kada perlu mendoakan mereka itu laknat. Nah, maka Rasulullah SAW meninggalkan doa kemalaratan itu atas mereka. Nah, tidak kalian sedikit, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima tobat mereka. Itu orang-orang yang dilaknat tadi, barangkali ini satu saat tobat Allah menerima atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka Rasulullah SAW meninggalkan doa kemalaratan itu atas mereka. Akhirnya Nabi hampir mendoakan supaya dilaknat itu, karena Allah memberikan teguran bahwa ikam jangan mengurusi itu, karena itu urusanku ya Tuhan. Hendak ku laknatkah inya, hendak ku ampunikah inya, hendak ku azabkah inya, itu urusanku. Dan Allah Ta'ala memberi petunjuk kebanyakan dari mereka masuk kepada agama Islam. Akhirnya dilaknat Nabi nang beempat tadi semua masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, Harits bin Hisam masuk Islam, Safwan bin Umayyah masuk Islam, Amr bin As masuk Islam. Nah, laknat itu artinya adalah jauh daripada rahmat Allah. Nah, jadi bahasa kitanya kutukan. Ya Allah, laknat si anu. Itu kita kada boleh berdoa macam itu. Artinya apa? Ya Allah, jauhkan inya dari rahmat engkau. Nah, kada boleh. Baik kita berdoa langsung kepada Allah atau kita menyambat inya mal'un ikam ini, kada boleh juga. Dilaknat ikam ini, kada boleh. Baik nang kita laknat itu orang Islam, sudah jelas kada boleh. Orang kafir pun kada boleh dilaknat. Binatang pun kada boleh kita mengucapkan kalimat laknat kepadanya. Nah, dibolehkan kita melaknat orang-orang yang sudah dipastikan matinya kafir. Nah, boleh juga, bukan sunat, kada boleh. Misal Fir'aun laknatullah, nah itu boleh, karena Fir'aun itu sudah pasti matinya kada Islam. Abu Jahal laknatullah, itu boleh. Kalau orang kafir yang masih hidup, kita kada boleh melaknat mereka. Kenapa? Karena siapa tahu kena akhir-akhirnya dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti kada boleh itu haram hukumnya, mengucapkan kalimat kutukan, mal'un, laknat itu. Nah, sepertinya laknat Jahannam sama aja juga. Jahannam macam ini, nah itu Jahannam itu jauh daripada rahmat Allah. Yahudi ikam ini sama aja. Nah, boleh kita melaknat itu secara umum. Nah, kada betantu orang, itu
itu dibolehkan. Ala la'natullah 'alal kafirin. Laknat Allah atas orang-orang kafir itu boleh. La'natullah 'alal zalimin. Laknat Allah atas orang-orang zalim itu boleh. Laknatullah 'alal kadzibin. Laknat Allah atas orang-orang yang pendusta itu boleh. Nah, jadi kalau perorangan, nah itu ada boleh, diharamkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan yang artinya apabila kita mengucapkan kalimat laknat, Jahannam, iblis, syaitan, itu kalimat laknat. Nah, kalimat itu akan naik. Nah, kalimat yang kita ucapkan ini naik, mencari orangnya. Jadi kita laknat Fulan bin Fulan, Jahannam Fulan bin Fulan itu. Nah, ini naik kalimat ini, mencari Fulan bin Fulan itu. Bila memang Fulan bin Fulan ini pantas untuk dilaknat, dilaknatnya. Bila ini Fulan bin Fulan kada pantas dilaknatnya, ini berbulik kembali kepada nama laknat. Nah, piloro itu menimpa seorang jadinya. Nah, makanya ada hadis, siapa yang mengatakan orang kafir itu pasti terjadi antara dua. Bila kadang disambetnya itu kafir, amunnya inya kada kafir, nang menyambet ini nang kafir. Nah, inya menyambet Jahannam ikam, amun inya tu kada bujur Jahannam, kita ampunnya Jahannam itu. Nah, iblis, nah amun kita mun inya kada iblis, kembali kepada kita nang jadi iblisnya itu. Jadi walhasil kalimat-kalimat laknat, kutukan itu jangan dipermainkan, karena bisa-bisa kembali memakan kepada kita. Diriwayatkan di dalam asar bahwasanya dua orang laki-laki dari orang-orang yang abid, yang sama keduanya di dalam melakukan ibadahnya. Ini dua orang laki-laki sama beribadah, sembahyang fardunya sama, sembahyang duhanya sama-sama 8 rakaat, sembahyang witirnya sama-sama 11 rakaat, sembahyang sunat qabliyah ba'diyahnya sama, wiritannya sama, i'tikafnya sama, menuntut ilmunya sama, yang berdua nih. Berkatalah rawi bahwa ketika keduanya dimasukkan ke dalam surga, maka dinaikkanlah salah satu abid itu ke tingkat yang lebih tinggi atas temannya. Sekali mati keduanya masuk surga, ini ahli ibadah, masuk surga keduanya. Ternyata nang saikung di surga nang tinggi, nang saikung andaknya di surga nang rendah. Ini surga bertingkat-tingkat juga. Ada surga nang kelas ekonomi, ada mana kada berduit di situ andaknya, mana kada banyak amal kayak dalam dunia kan. Nah, di surga amal, mana banyak amal, kelas atas. Ada ini sama beramal banyaknya, saya kong di atas diandak Tuhan surga yang tinggi, kelas yang baik, nang saya kong di bawah. Maka temannya itu berkata, wahai Tuhanku, temanku ini di dunia tidaklah lebih banyak ibadahnya daripadaku, maka engkau telah menaikkannya di atasku pada tingkatan surga yang tinggi. Kenapa berbeda surga nih? Maka kami sama-sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ia minta kepadaku ketika di dunia akan derajat yang tinggi, dan kamu meminta kepadaku keselamatan dari api neraka. Bujur ikam sama-sama berdoa, cuma kawan ikam minta surga yang tinggi, ada ikam minta selamat dari neraka. Kok kabulakan kaduanya ya Tuhan? Ikam surga, selamat dari api neraka walaupun di bawah hendaknya. Maka aku berikan pada setiap hamba akan permintaannya. Dikabulkan Tuhan kedua-duanya. Jika ikam dalam dunia belum minta surga yang tinggi, aku beri surga yang tinggi. Ikam minta selamat saja dari api neraka.
Maka riwayat ini menunjukkan, kisah ini memberikan faidah bahwa ibadah lebih utama dengan mengharap, karena sesungguhnya rasa cinta itu lebih kuat daripada orang yang mengharap, pada orang yang mengharap daripada orang yang takut. Nah, saya pun ini takutan lawan neraka, jadinya asal jangan ke neraka aja selamat. Nah, ada nasihat uninya minta surga yang tinggi. Orang yang beribadah atas dasar mengharap rahmat Allah, lawan orang beribadah karena takutan lawan azab Allah, itu beda cintanya kepada Allah, beda cintanya kepada Allah. Nah, jadi artinya apa? Pahala ibadah yang kita lakukan apabila kita ini mengharapkan surga lebih ganal pahalanya daripada kita beribadah agar terhindar daripada api neraka, walaupun sama ibadahnya. Saya pun bersedekah 10.000, niatnya mudahan masuk neraka, masuk surga aku matinya, mudahan diberi Tuhan surga yang baik yang tinggi, pahalanya besar daripada orang yang bersedekah sama 10.000 tapi mudahan aku selamat daripada bala azab neraka. Nah, itu lebih sedikit pahalanya. Kenapa? Karena Allah lebih suka orang yang mengharap kepadanya daripada orang yang menakuti, takut kepada siksanya. Jadi itu aja, masalah tujuan kita aja, hati kita aja, ibadahnya sama. Tapi kan sembahyang, masuk surga mati, nah baik nih tuh. Kenapa sembahyang? Ku takutan kalau pindah ke neraka mau kada sembahyang. Nah, ini tak kurang pahalanya Allah memberi. Nah, ulama-ulama mengatakan innal ibadah 'alal raja afdalu minal ibadah 'alal khauf. Wal ibadah 'ala imtithali amrillah afdal minhuma. Beribadah atas dasar mengharap surga itu lebih afdal daripada beribadah atas dasar takut dari api neraka. Namun beribadah atas dasar menjunjung perintah Allah lebih afdal daripada kedua-duanya. Aku perkara surga neraka aku kada tahu itu urusan Allah, yang penting aku beribadah disuruh Allah. Nah, itu lebih ganal lagi pahalanya. Maka riwayat ini menunjukkan, memberikan faedah bahwa ibadah lebih utama dengan mengharap, karena sesungguhnya rasa cinta itu lebih kuat pada orang yang mengharap daripada orang yang takut. Maka berapa banyak perbedaan pada raja-raja antara orang yang melayaninya karena takut akan siksaannya dan antara orang yang melayaninya raja karena mengharap anugerah dan kemurahannya. Jadi kita menjunjung perintah, orang-orang yang wajib kita junjung perintah, kuitan, guru, laki, itu orang-orang yang diwajibkan kita menjunjung perintahnya. Nah, kita junjung perintahnya, kita lebih baik mengharapkan kebaikannya daripada kita takutan amun disarikinya. Rakyat wajib menjunjung perintah rajanya, laksanakan perintah raja dengan harapan dapat kebaikan raja. Nah, itu lebih baik daripada menjunjung perintah raja karena takutan amun kada menjunjung bisa dipenjara, dihukumnya. Bini-bini lebih baik menjunjung perintah laki karena mengharapkan kebaikan laki daripada menjunjung perintah laki karena takutan disarikinya mun kada menjunjung perintah laki. Sama aja itu. Kuitan lawan anak, anak lawan kuitan, murid lawan gurunya, sama.
Oleh karena itulah Allah Ta'ala menyuruh untuk berbaik sangka, husnuzan. Dan karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu darajatil ula fa innama tas'aluna karima." Artinya, mintalah kamu semua kepada Allah akan derajat-derajat yang tinggi, karena sesungguhnya kamu meminta kepada Zat yang Maha Pemurah. Jadi kita minta kepada Allah, jangan memandang kedudukan kita. Mintalah kepada Allah dengan memandang kebesaran Allah, dengan memandang kekayaan Allah, dengan memandang kemurahannya Allah. Amunnya kita minta kepada Allah, memandang kepada diri kita, ya kayak nang syair ilahilas tulil firdaus itu. Kenapa ada syair ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi? Ini karena memandang diri. Nah, diriku banyak dosa, diriku banyak salah, diriku ini banyak berbuat kurang adab kepada Allah. Asa kada pantas aku masuk neraka, masuk surga. Kada pantas minta firdaus, kada pantas minta jannatun naim, kada pantas. Nah, ini amun memandang diri. Padahal yang lebih baik itu jangan memandang diri. Yang kita pandang itu adalah kebesaran Allah, kemurahan Allah, kekayaan Allah. Apapun maksiat yang kita lakukan, jangan segan, jangan malu, minta kepada Allah firdaus. Nah, surga firdaus. Sallallahu darajatil ula fa innama tas'aluna karima. Mintalah kamu semua kepada Allah akan derajat-derajat yang tinggi, karena sesungguhnya kamu minta kepada Zat yang Maha Pemurah. Ini yang lebih baik, tak baik daripada memandang keadaan diri sendiri. Cuma memandang keadaan diri sendiri itu lebih baik pulang daripada kada minta sama sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fa'azimur raghbah was'alul firdausal a'la fa innallaha ta'ala la yata'azamu syai'." Artinya, apabila kalian meminta kepada Allah, maka besarkanlah keinginanmu. Jadi artinya minta kepada Allah itu hati kita ini optimisnya, harapannya itu luar biasa. Kita ini dapat harapan Allah memberi, mengabulkan doa nih gana-gana di dalam hati, harapan itu. Dan mintalah kalian semua surga firdaus yang tertinggi. Ada jannatul naim, ada darul qarar, ada jannatul macam-macam surga. Minta nang firdaus. Firdaus itu suratul jannah, pusatnya surga. Ber-Indonesia Jakarta andaknya firdaus itu. Nah, minta di Jakarta bagaimana, jangan di aluan di mana-mana situ. Apa minta ke Jakarta sama sekali. Nah, jadi dalam surga minta firdaus. Was'alul firdausal a'la, mintalah firdaus yang tinggi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang dianggap besar baginya. Minta lawan Tuhan duit 1 juta, kadikitan. Tuhan 1 juta apa ada? 1 triliun minta. Cuma tambahi jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Nah, kadikitan minta lawan kawan, ayo 1 juta. Sama pada manusia melawan Tuhan jangan 1 juta. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang dianggap besar. Tuhan tuh mau banyaknya jam minta, kalau mau Tuhan jam itu, karena Tuhan maha besar. Nah, jadi mengatakan kalau kita berdoa lawan Tuhan, pertama besarkan harapan kita. Nah, ini kita ini berharap doa kita ini kabul, doa kita ini diterima Allah. Berharap
Artinya lebih berharap daripada kita minta lawan kawan, daripada berhutang lawan kawan. Lebih kita berharap minta kepada Allah. Satu. Dan kedua, minta itu jangan memandang diri kita, pandang kebesaran Allah, pandang kemurahan Allah. Jadi kita kada malu, kada segan apapun, sebesar apapun yang kita minta kepada Allah. Bakar bin Salim As-Sawwaf berkata, kami masuk rumah Malik bin Anas, Imam Malik radhiyallahu an, pada waktu malam yang diwafatkan beliau pada malam itu. Kami bertanya, wahai Abu Abdillah, bagaimana kamu mendapati dirimu? Artinya kayak apa keadaan pian? Sini garing. Malik bin Anas menjawab, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada kalian. Hanya saja kalian akan merasakan dari kemaafan Allah apa yang tidak ada bagimu pada hitungan amal hisab. Artinya bahwa apa yang bisa aku sampaikan kepada kalian, ternyata Allah itu lebih mudah daripada yang kalian bayangkan. Allah itu lebih penyayang dari apa yang kalian rasakan. Allah itu lebih memperhatikan daripada apa yang kalian bayangkan. Ternyata Allah itu maha pengampun, kada sulit. Nah, ini cocok bagi Imam Malik karena beliau mendekati ajal. Nah, kan kalau orang yang sudah dalam hendak mati itu hanya husnuzan billah, hanya baik sangka kepada Allah. Kitanya sudah garing, udah kau lagi membaca wirid nang ada, kada kau lagi membaca. Sampai yang tahajud kada kau lagi membaca. Sudah uyuh, sudah parak mati, sudah sakit, sudah di rumah sakit, sudah upnama, berimpus. Nah, apalagi yang kita mainakan dalam hati, Tuhan memaafkan dosa-dosaku, Tuhan mengampuni aku, Tuhan merahmati aku, Tuhan menerima tobatku. Itulah lagi yang kita dalam hati kita, bersangka baik kepada Allah. Kenapa? Kita beribadah kada kawa juga lagi, sembahyang kada kawa lagi, duduk aja didudukakan. Nah, jadi di saat-saat nang sakarat itu kada ada lain daripada husnuzan billah. Nah, Allah memaafkan semua dosa-dosa. Allah itu maha pengampun, Allah maha pemaaf. Allah menerima ibadahku nang kurang, nang cacat itu karena Allah maha pemaaf. Jadi itu lagi dalam hati hanya berbaik sangka kepada Allah. Jangan diingatkan Allah itu maha teliti, jangan diingatkan itu Allah maha menyiksa, jangan diingatkan bertambah garing gina. Jangan diingatkan itu Allah, ingatkan kebaikan Allah, ingatkan kemaafan Allah, kemurahannya, kesayangannya itu. Yahya bin Mu'adz berkata di dalam munajatnya, hampir-hampir harapanku kepadamu ya Allah dengan adanya dosa mengalahkan harapanku kepadamu beserta adanya amal. Saya berpegang pada amal itu dengan keikhlasan, maka bagaimana saya bisa menjaga amal-amal itu? Sedangkan saya dengan penyakit amal terkenal, dan saya dapati diriku dengan berlumuran dosa, tetapi saya berpegang pada kemaafanmu, maka bagaimana engkau tidak mengampuninya, sedang engkau adalah bersifat pemurah. Yahya bin Mu'adz salah seorang aulia Allah. Kita beramal kebaikan, tentu kita berharap dapat rahmat Allah. Tolong sembahyang, baca Quran, mengaji, menuntut ilmu, harapan kita apa? Dapat rahmat Allah. Kemudian kita berdosa, kita berbuat maksiat, kita berharap dengan tobat itu Allah mengampuni. Ku timbang-timbang ya sidin, harapku ganal nang aku berbuat dosa itu. Aku ini berbuat dosa
berharap lawan Allah diampuni, ganal benar harapanku, karena Allah tuh maha pemaaf, maha pengampun, maha pemurah. Tapi kalau aku berbuat taat, aku berharap juga cuma sedikit harapku. Kenapa? Karena syaratnya untuk diterima amal ini banyak. Mesti jangan ria, mesti makanannya halal, mesti macam-macam. Nah, jadi berbanyakan harap tuh, banyak harapnya aku minta maaf kepada Allah, karena Allah tuh pemaaf atas dosa-dosa yang terjadi. Diceritakan bahwasanya seorang Majusi, ini agama selain daripada Islam juga agama Majusi, seorang penganut agama Majusi minta menjadi tamu, artinya minta dijamu, minta diberi makani Nabi Ibrahim alaihissalam. Si Majusi ini datang kepada Nabi Ibrahim hendak minta jamuan makan. Kemudian Nabi Ibrahim bersabda, ujar Nabi Ibrahim, jikalau kamu mau masuk Islam, maka saya terima kamu sebagai tamu. Ikan boleh di rumahku, ku beri makani, cuma syaratnya masuk Islam. Bujur juga Nabi Ibrahim itu. Orang Majusi itu lalu pergi. Ini saya ngon agamanya Majusi, dah akunnya pergi. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu tidak mau menjamunya. Ikam kada hakun tadi menjamu orang Majusi tadi, kecuali ia mau merubah agamanya. Dan aku, ujar Tuhan, sejak 70 tahun yang lalu seumur Majusi ini tuh memberinya makan di atas kekafirannya. Aku dia Tuhan, aku ini nang ampun samuaan nih. Ini tuh kafir 70 tahun, atau aja aku beri makan nih, atau aja aku beri rezeki, aku beri perlindungan. Padahal ini kafir lawan aku. Ikam ini biar sekali makan mah kada mau, harus merubah agama dulu maka. Maka jikalau kamu mau menjamunya hanya semalam, apalah yang memelaratkanmu? Ikam tuh hakun menjamu ini sama laman aja, napa nang mengalihkan ikam, napa nang menyusahkan ikam? Jangan pandang kafirnya itu, pandang ini sebagai makhluk Allah, pandang ini sebagai ciptaan Allah, pandang ini sebagai manusia, jangan dipandang agamanya. Nah, maka pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari orang Majusi itu. Terpaksa Nabi Ibrahim mencari. Maka dimintanya kembali, suruh ke rumah datang si Majusi tadi, dan dijamulah ia. Ini beri makan ya Nabi Ibrahim. Ada perlu masuk Islam, ada perlu yang penting datang makan. Kemudian si Majusi itu bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Majusi bertakun, berubah sikap kenapa nih? Apa sebabnya kamu berubah seperti yang saya lihat padamu? Dulu pian begitu keras kayak ini, sekarang apa berubah? Nabi Ibrahim lalu menerangkan kepada orang Majusi itu. Oh, kayak ini kisahnya. Lalu orang Majusi itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah seperti ini dia memperlakukanku? Artinya apakah Allah seperti itu memperlakukanku selama 70 tahun ini? Kemudian orang Majusi itu menyambung, terangkan kepadaku tentang agama Islam. Nah, pegarang agama Islam itu wahai Ibrahim. Maka orang Majusi itu masuk Islam akhirnya. Nah, ini berkatnya. Jadi macam-macam cara Allah untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia ini. Jadi ini cerita artinya memberikan paham kepada kita. Kalau orang ada yang sedang lapar, orang yang ada kelaparan, itu kita yang pandang lagi agamanya apa,
jangan pandang lagi kan fasik kah, kada kah, jangan pandang lagi orangnya sembahyang kah, kada kah. Kalau sudah dalam keadaan kelaparan kah, itu kita disuruh memberi makannya, jangan sampai mati kelaparan. Al-Ustadz Abu Sahal As-Sa'luki bermimpi bertemu Abu Sahal Az-Zajjaji, di mana ia mengatakan dengan ancaman siksa selamanya. Lalu Abu Sahal As-Sa'luki bertanya kepadanya, pada Abu Sahal Az-Zajjaji sama pada Abu Sahal, bagaimana keadaanmu? Abu Sahal Az-Zajjaji menjawab, saya dapati keadaanku lebih mudah dari apa yang saya perkirakan. Abu Sahal Az-Zajjaji ini dimimpikan. Jadi Sa'luki bermimpi kepada pertemuan lawan Az-Zajjaji. Kayak apa ikan mati? Kayak apa ikan bertemu Allah? Ujar Az-Zajjaji, ternyata kada sesulit yang aku bayangkan, ternyata kada sepayah yang aku bayangkan, kada sagawat nang ku perkirakan itu. Dan sebagian mereka bermimpi bertemu dengan Abu Sahal As-Sa'luki, di mana keadaan Abu Sahal As-Sa'luki dalam keadaan yang baik yang tidak dapat disifatkan. Abu Sahal As-Sa'luki meninggal dunia, banyak orang bermimpi melihat Abu Sahal dalam kenikmatan yang luar biasa. Lalu kemudian orang yang bermimpi itu bertanya kepadanya, wahai Ustadz, dengan sebab apa kamu memperoleh semacam ini? Pian ini nyamannya mati lah, bersih, dapat kenikmatan segala macam. Nah, pagalang amalan pian nih? Jadi orang-orang yang bermimpi bertemuan sidin. Lalu Abu Sahal As-Sa'luki menjawab, dengan sebab berbaik sangka, husnuzan kepada Tuhanku. Nah, ya nah kayak tadi deh, sudah di rumah sakit, sudah opnama, sudah baimpos. Nah, apalagi dalam hati, Allah sayang lawan aku nih, Allah tuh memaafkan dosa-dosaku, Allah itu maha melindungi aku. Nah, ingat sifat-sifat yang baik kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa kita dapat rahmatnya, kita dapat ampunannya, kita dapat macam-macam kenikmatan. Nah, itu sudah dalam keadaan kita kada kau lagi memperbanyak ibadah kepada Allah dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakarat. Nah, hanya bisa kita gunakan adalah husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingat situ diceritakan lagi.